نرحب بحضور سادة الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برامجنا العديم حفلة وختم القرآن للمرحلة الثالثة. Kami ucapkan selamat datang kepada para wali santri dan para tamu undangan yang kami hormati dalam acara Haflah dan Hataman Quran Marhala 3 Madrasah Diniyah Ar-Rahmah Putri IIBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفلة وختم القرآن للمرحلة الثالثة المدرسة الدينية الرحمة التولي للبنات معهد هداية الله بمالم. السنة الدراسية 1445 هجرية. في التاريخ 21 من شعبان سنة 1445 هجرية الموافق بالثاني من مارس سنة 2024 ميلادية. Excellency, the Trustees of Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School Malang, Dr. Muhammad Arifin. Excellency, the Director of Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School Malang, Ustadz Zainal Mustafa, ST. Excellency, Kiai Haji Amrizal Arif, LC. Excellency, Ustadz Haji Hasanuddin, SAG. Excellency, Ustadz Abdul Rashid, SAG. Excellency, the Headmaster of Ar-Rahmah Putri International Islamic Boarding School Malang, Ustadz Ruli Cahyo Nufanto, MKPD. Excellency, the Headmaster of Diniyah Ar-Rahmah Putri International Islamic Boarding School Malang, Ustadzah Farida Sumanti, SHI, MPD. Excellency, the Headmaster of Junior and Senior High School, Ustadz Hanif Azhar ST, and Ustadz Anggi Permana Azhari, SPD. Excellency, the Headmaster of Dormitory Ummah Ina Kharyati, SAG, MPD. Excellency, Ustadz Hamzah SPD and Ustadzah Lutfiatul Farida SPD, Azan Exam Guide. Excellency, all of teachers and audiences. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-barnamijul awal al-iftitah. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني قراءة القرآن التي ستتلوها جمعية القراء. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Quran Squad, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha.
وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Al-barnamiju ba'daha hiya kalimatut tarhib. Al-kalimatul ula satulqiha ra'isatul madrasatid diniyah ar-rahma ad-dawli lil banat. Anil madah taqdimu tadrisid diniyah wa haflatul Qur'an lil marhalatis salisah. Acara selanjutnya, pembacaan materi seputar laporan pembelajaran diniyah serta haflah dan hataman Quran yang akan diwakilkan oleh Ustadzah Ula Umur Rasydah Eshum MPD. Kepada Ustadzah Ula Umur Rasydah Eshum MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Malang, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin. Yang terhormat Direktur Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri, Al-Ustadz Zainal Mustafa ST beserta jajarannya. Yang terhormat Amrizal Arif, LC. Yang terhormat Ketua RDT Kecamatan Dau, Bapak Haji Hasanuddin SAG. Yang terhormat Mudirul Ma'had Ar-Rahmah Putri IIBS, Al-Ustadz Ruli Cahyo Nufanto, MKPD. Yang terhormat Kepala Madrasah Diniyah Ar-Rahmah Putri IIBS, Ustadzah Faridah Sumanti, SHI MPD. Yang terhormat Kepala SMP dan SMA Ar-Rahmah Putri IIBS, Al-Ustadz Hanif Azhar ST dan Al-Ustadz Anggi Permana Azhari SPD. Yang terhormat Kepala Asrama Ar-Rahmah Putri IIBS, Umma Ina Khairiyati SAG MPD. Yang terhormat Al-Ustadz Hamzah SPD dan Ustadzah Lutfiatul Farida selaku pemandu haflah dan hataman Al-Quran marhalah 3 dan marhalah 6. Dan yang kami hormati para ustadz ustadzah, tamu undangan,
Bapak Ibu Wali Santri, serta para peserta haflah dan hataman Al-Quran yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan haflah dan hataman Quran untuk marhalah 3 dan marhalah 6. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Wali Santri serta para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena pada kesempatan kali ini Ustadzah Faridah Sumanti selaku Kepala Madrasah Diniyah Ar-Rahmah Putri IIBS berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang mendapatkan amanah lain, yaitu untuk mendampingi santri-santri yang mengikuti agenda untuk talaki serta umroh. Mari kita doakan semoga beliau beserta santri-santri mendapatkan kelancaran dan kesehatan sampai nanti kembali di tanah air. Dan beliau juga menitipkan salam dari Tanah Suci. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, hikmat, dan kita semua mendapatkan berkah dari Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kami akan menyampaikan untuk bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini, haflah dan hataman Al-Quran untuk marhalah 3, pesertanya berjumlah 142 peserta. Adapun materi yang diujikan untuk marhalah 3 yakni tahfidzul Quran 5 juz, yakni juz 1, 2, 3, 29 serta 30. Kemudian untuk tahfidz hadisnya, hadis Arba'in Nawawi berjumlah 42 hadis dan materi pembelajaran Al-Quran yaitu gharib. Alhamdulillah, seluruh peserta yang kami hantarkan ke hataman Al-Quran ini telah kami uji secara tertutup melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut yakni diantaranya tasmi pekanan, kemudian juz'iyah, hadisiyah, robet dan munakosyah yang dilaksanakan sejak awal bulan Januari, dan insya Allah pada pagi hari ini seluruh peserta sudah siap untuk Bapak dan Ibu uji semuanya. Adapun untuk pembelajaran Al-Quran, kita bekerja sama dengan Ummi Daerah Malang. Materi yang sudah dipelajari yaitu materi jilid Ummi dewasa, kemudian tadarus Al-Quran, materi gharib, ujian munakosyah tartil, dan pada hari ini materi yang akan diujikan yaitu materi gharib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara haflah dan hataman Quran pada pagi hari ini. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami, ikhtiar pondok untuk mengantarkan santri menjadi penghafal Al-Quran dan kelak menjadi anak yang solihah dan bisa mendoakan kedua orang tua dan yang akan memperjuangkan Islam menjadi generasi Rabbani, penerus Qur'ani dan meraih prestasi. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira, ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan li Ustadzah Ula Umur Rashda ala kalimatihil qayyimah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Ula Umur Rashda, Eshum MPD. Al-kalimatu tsaniyah sayulqiha Raisul Muassasah Ar-Rahmah Ad-Dawli lil Banat. Sambutan selanjutnya
dari Kepala Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri yang akan diwakilkan oleh Ustadz Ruli Cahyo Nufanto MKPD. Kepada Ustadz Ruli Cahyo Nufanto MKPD, kami persilahkan. Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih waltazama bitariqatih wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyah asasan li fikratih wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li a'mali wa masdaran li ahkami wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimu li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiquna bil khairat biidnillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Amrijal Arif LC selaku orang tua kami, guru kami yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin selaku pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Pesantren Hidayatullah Malang. Yang saya hormati Ustadz Imam Malik selaku Mudirul Ma'had Tahfidzul Quran Ar-Rahmah Tahfidz Kampus 3. Yang kami hormati Syekh Basalamah selaku penanggung jawab Al-Quran dan Bahasa. Yang kami hormati Ustadz Sohibut Tijar selaku Kepala Pengembangan Pesantren Ar-Rahmah Putri. Yang kami hormati Abah Hasan selaku orang tua kami di Kecamatan Dau. Yang kami hormati Ustadz Fahmi Ahmad selaku Kepala Humas dan Kepala SDM. Yang kami hormati Ustadz Hamzah dari Umi Foundation yang akan mendampingi anak-anak nanti melakukan haflah dan khataman Quran. Yang saya hormati Ustadz Anggi Permana Azhari selaku Kepala SMA. Yang saya hormati Ustadz Hanif Azhar selaku Kepala SMP. Yang saya hormati Ustadz Ardi Kusuma selaku Kepala Humas Ar-Rahmah International Islamic Boarding School. Yang kami hormati para undangan, ibu-ibu, para ummahat, yang kami cintai bapak-bapak, wali santri, ibu-ibu wali santri, SMP Ar-Rahmah Putri, IIBS, dan yang saya sayangi para santri kelas 9 SMP Ar-Rahmah Putri, Pesantren Hidayatullah Malang. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang hari ini Allah mempertemukan di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mampu menjadikan berkah kita dalam mendidik anak-anak kita.
sebagai penyempurna ikhtiar kita sebagai orang tua, mengantarkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, yang pertama kami mewakili Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri menyampaikan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan sehingga menjadi sempurna. Dan pada pagi hari ini di tempat ini kita mengantarkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran dan semoga istiqomah dengan Qurannya. Yang kedua saya sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di tempat ini untuk berjumpa dengan para santri, anak-anak kita, para ustadzah, untuk bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Dan yang ketiga, kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran kepada para ustadzah yang sudah mendampingi para santri siang dan malam untuk setoran hafalan, mendampingi mereka untuk munakosah, mendampingi para santri baik yang sudah hafal maupun belum hafal untuk memberikan semangat kepada mereka dengan Quran. Sekali lagi salam ta'zim kami kepada para ustadzah atas segala jerih payah yang sudah dilakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada para santri yang di atas, yang pada pagi hari ini akan diuji oleh orang tua kalian, yang akan bertanya kepada kalian tentang Al-Quran dan hadis, atau dengan tema-tema tentang Al-Quran. Kami sampaikan, kami mewakili bapak-bapak di yayasan sangat bahagia dengan kalian. Istiqomah kalian menjadi ahlul Quran, yang salah satu dari profil output kita adalah ahlul Quran. Mulai dari membaca harus terstandar, kemudian menghafalnya juga harus terstandar. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah para santri belajar untuk mengamalkan isi dan kandungan daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian aku wariskan hadzal kitab Al-Quran ini, istafaina min ibadina, kepada hamba-hambaku yang terpilih di antara kalian. Jadi kami sampaikan kepada para santri, kalian yang hari ini mulai masuk pesantren 1 tahun, 3 tahun yang lalu, dan bersama Al-Quran setiap hari, kata Allah, istafaina min ibadina. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita yang setiap hari bersama Al-Quran itu, kata Allah, adalah hamba-hamba yang terpilih, kata Allah. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mau tidak anak-anak kita menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala? Mau ibu-ibu? Mau. Saya yakin orang tua mana yang tidak mau menjadikan anaknya siang dan malam bersama Quran. Dan hari ini anak-anak kita nanti berada di panggung ini, kita uji bersama-sama terkait dengan bacaan dan hafalannya. Mudah-mudahan selama kurang lebih 3 tahun berada di tempat ini, dan insya Allah dilanjutkan 3 tahun ke depan di SMA, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, mewakili Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Pesantren Hidayatullah Malang. Selama mungkin kurang lebih 3 tahun kita berinteraksi. Jika ada hal yang belum berkenan di hati Bapak dan Ibu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan, melakukan continuous improvement, pengembangan yang berkelanjutan, baik dari sisi program-program yang strategis, program-program yang terkait dengan akademik, terkait dengan diniyah, terkait dengan Quran,
terkait dengan kepengasuhan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan program-program terkait dengan sarana dan prasarana. Di sebelah kiri kita atau kanan Bapak dan Ibu, masjid kita yang sampai saat ini belum selesai. Insya Allah kami berusaha dengan masyarakat, stakeholder, terutama wali santri yang ada, untuk segera menyelesaikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sengaja masjid ini tidak langsung dihandle dan diselesaikan oleh lembaga atau pesantren. Kita ingin memberikan kesempatan kepada semua yang ingin berkontribusi membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lembaga pesantren pendidikan Ar-Rahmah Putri ini untuk bersama-sama membangun masjid kita yang tercinta. Bahkan para ustadzah siang dan malam ikut memberikan sumbangan, baik pikiran, tenaga maupun hartanya untuk menyelesaikan program pembangunan masjid. Demikian juga dengan gedung-gedung yang ada, insya Allah kita juga akan menyelesaikan perpustakaan yang kemarin kita pindah dari gedung Madinah, kemudian naik di atas Ar-Store, Ar-Rahmah Store itu, dan insya Allah kita dekatkan dengan asrama, supaya sirkulasi anak-anak masuk ke perpustakaan itu menjadi salah satu tempat rujukan, jujukan anak-anak ketika proses pembelajaran di kelas sudah selesai. Dan insya Allah perpustakaan kita buka mulai jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sampaikan selamat melaksanakan kegiatan haflah dan khataman Quran pada pagi hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mendapatkan berkah dari apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran li Ustadz Ruli Cahyo Nufanto, MKPD ala kalimatihil qayyimah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ruli Cahyo Nufanto, MKPD. Al-kalimatus salisah sayulqiha Kiai Haji Amrizal Arif LC. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kiai Haji Amrizal Arif LC. Kepada Kiai Haji Amrizal Arif LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, orang tua dan wali santri yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam suasana kita yang demikian bahagia,
dalam suasana kita yang demikian bergembira terkait dengan anak-anak kita yang nanti akan diuji dengan Al-Quran yang selama ini mereka pelajari, mereka kaji, mereka hafalkan. Izinkan saya dalam kesempatan berbahagia ini untuk mengingatkan kita semua, terutama sekali kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitannya dengan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita, di mana ibu dan bapak mempercayakan pendidikan anak-anak yang ada ke lembaga pendidikan Ar-Rahmah ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, sama-sama kita ketahui dan kita sadari, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang tua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memintakan pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, bagaimana kita terhadap anak-anak yang ada, yang telah dititipkan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai orang tua. Ibu dan bapak menerima anak-anak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang mereka sedang dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan di lembaga Ar-Rahmah ini. Apakah ibu dan bapak sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tercinta? Kita ketahui anak dalam pertumbuhannya memerlukan gizi agar tetap sehat, agar berkembang dan mempunyai kecerdasan yang maksimal. Di samping itu, anak juga harus kita tumbuhkan secara kejiwaan, secara kepribadian, dan secara spiritual. Di lembaga ini, apa yang menjadi harapan ibu dan bapak itu diberikan. Makanya harus ada kerjasama yang baik untuk bagaimana menghasilkan anak-anak yang kita katakan anak-anak yang salih salihah setelah terbina di dalam pembinaan yang ada. Kita ketahui, ibu dan bapak yang saya muliakan, kita sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kecanggihan, keilmuan terkait dengan kehidupan yang ada di dunia sekarang ini tentu diberikan di lembaga ini. Demikian juga terkait dengan peningkatan kualitas peribadatan kepada Allah dalam kurung rohaniyah ataupun spiritual. Tentu anak-anak kita di sini diberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan-peningkatan terkait dengan ibadah, terkait dengan hal yang bersifat rohaniyah dan spiritual. Dan tentu saja kepribadiannya diarahkan, dibimbing untuk mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kepribadian yang terpuji. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu kita butuh dengan kehidupan dunia, dengan semua yang kita katakan ini kebutuhan kita di dalam kehidupan dunia. Demikian juga kita dituntut untuk bagaimana ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, kita juga akan berbahagia dengan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan syurgawi. Karena ini prinsip yang ada di dalam agama kita. Dalam doa yang selalu kita hamparkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
ya Tuhan kami, tolong berikan kepada kami dalam kehidupan di dunia ini, kami mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi, dan kita itu tahu tentang semua itu. Demikian juga kebaikan di dalam kehidupan akhirat nantinya, dan itu ujungnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong jauhkan kami dari siksa neraka. Dengan arti kata, ketika kita hidup di dunia sekarang ini, kita tidak berani dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, dengan hal-hal yang sifatnya melanggar, dan kita ingin demikian menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, keilmuan ada di lembaga ini. Keilmuan yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ada dan diajarkan. Demikian juga terkait dengan yang bersifat spiritual ataupun rohania juga ada di sini. Prinsip-prinsip iman tentu ditanamkan kepada anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan ini, meyakinkan anak-anak yang ada terkait dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Itu yang mendasar. Al-Qur'an yang dipelajari, Al-Qur'an yang dikaji, Al-Qur'an yang dihafalkan, dan berikut Al-Qur'an yang diamalkan. Hadis Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dia itu mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Santri-santri yang ada, putri-putri yang ada, mereka mempelajari Al-Qur'an. Ustazah-ustazah yang ada dengan guru-guru yang lainnya, mereka mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga anak-anak kita yang ada, santri-santri yang ada di lembaga ini, dari sejak awal sudah terbiasa dengan Al-Qur'an. Gambaran yang demikian mengharukan yang kita lihat tadi, bagaimana anak-anak melantunkan Al-Qur'an dengan fasih. Tentu kita berharap mereka mengerti dengan Al-Qur'an. Tentu kita berharap mereka itu nanti akan mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan. Karena Al-Qur'an yang ada adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita di dunia sekarang, demikian juga di dalam kehidupan akhirat nantinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua wali, santri yang saya muliakan, marilah kita berusaha untuk bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan merupakan keluarga Allah, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Al-Qur'an, mulai dari membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi ahlin minan nas. Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari orang-orang yang ada. Sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa mereka yang dikatakan sebagai keluarga Allah? Kata Nabi SAW menjawab, ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi SAW, ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah
dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Majah. Nabi mengatakan seperti demikian. Kenapa Nabi mengungkapkan dengan kata-kata keluarga Allah? Karena orang-orang yang dengan Al-Quran dan selalu dengan Al-Quran ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita kalau anak-anak kita dikategorikan oleh Nabi sebagai ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anak kita yang salih, yang salihah dengan Al-Quran yang dimiliki, demikian juga akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua yang ada. Ibu dan bapak, orang tua dan wali santri yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kebahagiaan dari orang tua yang punya anak menguasai Al-Quran bukan hanya ketika hidup di dunia sekarang ini. Ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia dengan anak-anak kita yang punya Al-Quran, menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan hidup dengan Al-Quran di dalam naungan dan bimbingan Al-Quran yang ada. Sebab Nabi SAW mengatakan seperti demikian. Kata Nabi, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, dia mempelajarinya, kemudian dia mengamalkannya, kata Nabi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Kedua orang tua anak itu nanti akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Di hari kiamat orang tua yang ada akan mendapatkan mahkota karena anaknya yang selalu dengan Al-Quran. Dau'uhu mithlu dau'i syams. Sinar cahaya dari mahkota itu seperti cahayanya matahari, sinar matahari. Wa yuksa walidahu hullatain, dan kedua orang tua itu akan diberikan pakaian. La taqumu lahuman dunya, dan di mana tidak akan berdiri untuk itu dunia yang ada. Fayakulani, keduanya mengatakan, bima kusina hadha, kok bisa kami diberi pakaian seperti ini? Dikatakan kepada orang tua yang ada, bi akhdhi waladikumal Quran, sebab anak kamu yang menguasai Al-Quran, yang memiliki Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua wali santri yang saya muliakan, bahagia kita dunia akhirat ketika anak-anak kita ya punya Al-Quran, memiliki Al-Quran. Lembaga pendidikan pesantren Ar-Rahmah tentu akan berusaha dengan maksimal membentuk anak-anak yang ada menjadi anak yang salihah, yang punya prinsip-prinsip iman, yang dekat dengan Allah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dan ini adalah tempaan yang ditempakan selama mereka ada di sini. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, bentukan Allah, tempaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lebih baik dari tempaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Binaan Allah, tempaan Allah, celupan Allah, bentukan Allah adalah bentukan yang terbaik, dan itulah yang harus kita miliki. Demikian juga yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita ketika mereka masih dalam usia pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan,
pendidikan tidak boleh berhenti. Pendidikan harus berkelanjutan. Kesalihan yang ada harus diteruskan. Kebaikan, prinsip iman yang dimiliki oleh anak-anak kita harus dibina terus sampai akhirnya mereka menjadi seorang yang paripurna di dalam kehidupan ini. Dalam ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang salih, yang salihah. Makanya saya mengatakan, ibu dan bapak, mari lanjutkan pendidikan ini, mari lanjutkan pembinaan ini, dan lembaga yang ada telah menyiapkan diri untuk menempa, membina anak-anak, ibu dan bapak semuanya, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Bukan hanya secara keilmuan duniawi, dengan keilmuan yang ada di dalam kehidupan kita, dengan kecanggihan yang ada, demikian juga dengan prinsip-prinsip iman, dengan hal-hal yang bersifat rohania dan spiritual, akan didapatkan karena dilatihkan di tempat ini. Sama-sama kita ketahui godaan yang ada di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini demikian sangat berat, sangat besar. Kalau tidak kuat dan tidak tangguh, maka akan tergerus dan terbawa dengan godaan duniawi yang ada. Betapapun kita harus berusaha menjadikan diri kita semua sebagai seorang yang beriman menjadi mukmin yang tangguh. Demikian juga anak-anak kita yang ada. Mari kita lakukan pembinaan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, yang siap dengan kehidupan, dengan bermacam-macam tantangan yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan berikut bukan lebih baik, tapi lebih banyak kompleksitasnya, banyak tantangannya. Makanya kita ciptakan diri kita untuk menjadi orang beriman yang tangguh, karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbul ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang tangguh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, orang tua dan wali santri yang saya muliakan, inilah beberapa nasihat keagamaan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa meneguhkan kita berkomitmen dengan Islam dan berusaha untuk istiqamah sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan li Kiai Haji Amrizal Arif LC. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Amrizal Arif LC. Al-Barnamijul Akhir Ad-Du'a Fa'ilal Ustadz Hasanuddin Falyatafaddal mashkura. Acara yang terakhir, pembacaan doa kepada Ustadz Haji Hasanuddin SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan anak-anak sekalian, marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat memohon kepada Allah Al-Mujib. Karena sesungguhnya hanya dengan kerendahan hati dan pikiran bersujud kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, karena hidayah dan inayahmu semata hingga kami bisa hadir dan melaksanakan kegiatan haflah dan khataman Al-Quran bagi anak-anak didik kami. Kami mohon kepadamu, lancarkanlah acara ini hingga usai. Terima kasih ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah kekhilafan kami dan berilah kami serta keluarga kami kesehatan lahir dan batin yang sempurna dan yang Engkau ridhoi. Ya Sami'u ya Basir, jadikanlah anak-anak kami yang soleh solihah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa dan negara, serta jadikanlah keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Karim, tuntunlah, bimbinglah kami semua ke jalan yang benar dan yang Engkau ridhoi. Ya Mujibas Sa'ilin, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Terimalah taubat kami, ibadah kami, dan terima pula doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran li Ustadz Hasanuddin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Hasanuddin SAG. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara seremoni telah usai. Mari kita tutup acara dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita beralih ke acara inti haflah dan khataman Quran marhala 3 tahun pelajaran 1445 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Zaskia Afi selaku moderator untuk melanjutkan acara haflah dan khataman Quran. Sekian dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.